Ya, alhamdulillah itu Pak, selamat itu Pak. Ya konon saya dengar saya sempat kritis sih. Kritis juga. Sempat kritis. Iya, gak kaget ya. Sama kita juga. Ya, oke. Ya. Kembali lagi bersama kita. Saya Saidik, Saiful, Diki. Ya. Kali ini kita mau buat konten yaitu apa Ki? Pot, Ya. pot-potan. Pot-potan. Iya. Oke. Nah, ini podcast pertama kita ya. Podcast pertama kita Ya. awal-awal Kita panggil bintang tamu yang sangat spesial ya. bintang tamu yang sangat spesial kita sudah kita nantikan, yang selama ini kalian cari, pertanyakan. Oke, Kita panggil dan kita sambut. Siapa dia? Charles Vans Houston. Nanging Ini dia Silakan dulu. penampakannya. Silakan duduk Pak. Udah ada kopi nih. Aduh, Spesial nih. spesial ini. Spesial nih, sengaja disediain nih. Iya lah. Mantap. Dia minum dulu Pak. Oke, siap. Wih, galak airnya nih. Wih, galak. Segalanya kali Pak. Ayo. Aduh. Oke, bintang tamu kita sudah dandan ya selama 3,5 jam. Oke, sudah siap? Siap. Kalau tidak kuat, lambaikan tangan ke kamera sebelah sana. Oke, kapan dan kronologisnya gimana? Ya, tentang kisah saya yang waktu kemarin itu kena musibah itu ya. Iya. Kena musibah batu ular tanah. Kalau menurut orang kampung mah orai lemah. Orang lemah. Ingat itu. Lemah bukan berarti tidak berani. Bisa jadi lemah sakwat. Bisa aja. Itu beda ular Pak. Beda ular. Ular kasur itu. Iya, kasur. Aduh, pokoknya dahsyat banget dah kalau Kenapa gak inbox Pak? Aduh. Di chat. Sudah di chat. Ya. Aduh. Tuh, kalau dibilang apa ya, parah mah ya gimana ya, teramat parah banget itu rasanya gitu, panas. Udah kayak ragu Pak Haji gitu ya Pak ya? Itu waktu kejadian kita sih nggak mengira bahwa kita bakalan kejadian seperti itulah, kepacu gitu. Soalnya nggak ada tanda-tanda sama sekali gitu. Ya, kalau orang kan kena musibah kan suka ada tanda-tanda gitu. Ya, kalau ini mah asik-asik aja gitu. Iya, enjoy. Ya, kita waktu ngobrol-ngobrol ya lancar gitu. Iya. Ya cuman sedikit gimana ya, sedikit lemas aja badan gitu, nggak seperti biasanya gitu. Ya mungkin kalau dibilang tanda-tanda ya nggak tahu lah pokoknya gitu. Yang jelas waktu saya ngobrol-ngobrol ya teman ngajakin pulang. Teman ngajakin Oke, dari pulang. mana mau kemana tuh? Itu dari Loji. Dari Loji menuju arah Cibogo Kidul. arah Cibogo Kidul. Cibogo Kidul. Emang kita pulang motong jalan lewat Cibogo Kidul. Iya. Yang konon katanya sih emang sejak dulu emang rawan ular. Hati-hati ya. Rawan ular gitu. Pas di jalan
kan keadaan gelap gitu. Keadaan Keadaan Bapak merem gelap nggak? gitu. Hah? Bapak kondisi merem gitu. Gelap, pokoknya gelap. Oh enggak. Apa Gelap emang maksudnya. pencahayaan? Oh, Pencahayaannya tuh nggak ada. Yang Bapak jalan sambil merem gitu. Jadi gelap biar. Pencahayaannya di saat itu nggak ada ini, nggak ada lampu. Nggak ada lampu. Ya, biasanya kan warga kan masing-masing rumah dipakein lampu Iya. gitu depan rumahnya gitu. Kondisi Ya, ini malam mungkin hari nggak ada matahari berarti. oh ya jelas ya. Sama nih ngomong-ngomong kayaknya hampir naik darah. Nggak apa-apa naik darah. Naik darah. Daripada naik genteng malam-malam. Pas di saat melangkah di tempat di rumah yang gelap itu Gelap gulita, tidak ada cahaya. itu kayak nginjek bara aja ya. Saya pikir Oh, nginjek bara rasanya seperti nginjek bara. Nggak menyangka itu dipatok ular gitu. Iya, Enggak. iya, iya. Ya, kalau misalkan kita dipacok hewan yang lain kan seperti ayam, Iya, burung, iya. atau hewan jenis lainnya gitu. Mm. Itu kan kita udah pasti tahu lah, oh ini binatang gitu. Tapi kalau ini nggak mengira bahwa Iya. yang macuk itu seekor ular Iya. gitu. Soalnya rasanya beda gitu, beda sama hewan-hewan yang lainnya gitu. Kalau perkiraan saya bisa terpacuk itu, saya pikir bara puntung Bara rokok. puntung rokok, Puntung seperti- rokok. Saya bilang astagfirullahaladzim, siapa yang buang puntung rokok? Iya, iya. Pas Oh, masih Bisa. banyak diisep. Iya, siapa nih? mungkin Harus dicari juga ya, Bisa, Cari dulu. Bisa. Siapa nih yang buang puntung rokok? Bisa. Iya. Kalau masih banyak Itu pokoknya berbeda jauh sama binatang-binatang lainnya tuh berbeda jauh banget gitu, berbeda jauh banget. Pokoknya yang jelas seperti itulah, di saat kita terpacuk, rasanya tuh panas. Panas. Kayak seperti injak puntung rokok gitu. Injak puntung Saya rokok. pikir pas di saat saya cariin puntung rokoknya kok nggak ada gitu. Nah di situ sebetulnya saya udah mulai curiga, aduh ini jangan-jangan, ya jangan-jangan, Jangan, cuma saya jangan. nggak nyebutin jangan-jangan ular gitu. Iya, ya. iya. Enggak gitu, cuma dalam hati jangan-jangan gitu. Soalnya ini kan konon katanya kan daerah rawan ular. Iya, gitu. benar. Ya udah saya coba-coba apa nih, ngontrol. Gitu. Kontrol. Kebetulan alhamdulillah saat itu saya bawa korek apa rokok, korek gas. Korek gas. Ya udah saya nongkrong. Nah pas saya corongin ke ini bawah, ya emang faktanya ya itu Faktanya ular. ular. Nah, cuman yang saya anehin Kenapa tuh, Pak? ular itu apa kayak mabuk gitu. Oh, mabuk. Kayak mabuk. Kayak Bisa- mabuk kok bisa mabuk? Sampai mabuk? Nggak tahu deh tuh, mungkin rasanya pas terpacuknya ular juga ngerasain kayak semacam ngerasain intisari atau mensen. Waduh, jadi sempat Mungkin mabuk. bisa jadi Pak, bisa jadi. Bukan yang ngerasain darah ya. Gitu ya. Mungkin itu ular tuh Dirasakan. doang itu benar-benar gitu. Nah di saat apa saya ngeliat ularnya apa mabuk kayak gitu, muter-muter kayak gitu, celeng lah gitu. Bapak ikutan tutur. Kagak gitu sistemnya. Kayak gitu. Bapak ikutan tutur. Saya pikir bener juga dugaan saya ini seekor ular gitu. Nah saya awalnya nggak panik, nggak panik, nggak minta tolong lah gitu, nggak teriak lah gitu, nggak atau histeris gitu ya. Nah saya sebetulnya pengen langsung pergi, pengen nggak hirauin, cuman ya istilahnya oh itu ular, udah cuman seperti itu doang gitu. Nah di saat saya pengen pulang, oh iya saya belum tahu jenis ularnya nih gitu, jenis ularnya ular apa nih, kadar racunnya tinggi apa enggak, ularnya ular jenis ular beracun apa enggak gitu. Nah saya nongkrong kedua kalinya gitu. Pas kedua kalinya saya corongin lagi, saya senter lagi gitu, pakai korek gitu. Ya kenyataan ularnya saya kenal, jenisnya jenis ularnya itu saya kenal. Oh, sebelumnya pernah bertemu dengan ular gitu, Pak? Oh sering. Sebelum udah pernah kenalan Sering gitu. banget Sering bertemu. sering. Udah nggak lama ketemu langsung dipatok. Kangen rindu mungkin kangen rindu gitu ya. Itu ya istilah katanya cipok ular lah. Aduh pokoknya parah gitu Pak. Amit-amit lah. Ya mudah-mudahan sih temen jangan sampai siapapun orang itu jangan sampai ngalamin ya, bukan berarti sampai nyombong atau gimana gitu. Pokoknya siapapun orangnya sekedar tahu
kabar Tulis. atau dengar suatu cerita oh seperti itu dicepacu ular itu nggak jadi masalah untuk Iya. ngalamin ya amit-amit lah gitu. Mhm. Yang jelas ya rasanya kayak gitu Kayak gitu, gitu. ya. Nggak kayak dipacu ular hewan-hewan yang lain gitu. Iya. Yang dipatukannya berasa kayak semacam ayam kan berasa patukannya burung atau apa gitu kan. Kalau itu ya seperti itulah, seperti kita Injak bara, atau batu bara atau puntung rokok. gitu. Nah pas saya lihat jenis ularnya baru saya panik. Asli itu mah spontan saya panik gitu. Ya gimana nggak panik gitu. Pas di saat saya kalau nggak salah saya sempat berdiri lagi berdiri gitu. Ngerasain ngap dulu nih gitu, panas. Oh. Jadi bagian otak tuh panas sama kepalanya dalamnya panas gitu, panas semua, muka semua seluruh tubuh tuh panas. Itu bapak belum minum kondisinya. Belum minum, belum ada warga yang ngasih minum gitu. Belum ada warga yang ngasih minum, soalnya kan saya belum teriak waktu itu. Nah, di saat saya ngerasain panas sama dada sakit tuh kayak ditusuk-tusuk jarum lah gitu, terus sama nyesek. Nah, baru saya spontan minum. Spontan teriak. teriak. Ya kalau misalkan langsung minum, otomatis saya bawa minum. Iya. Minum. Kalau misalkan saya bawa minum, ya mungkin saya langsung gitu. Iya. Ya, ini berhubung saya nggak bawa air sedikit pun, ya udah modalnya teriak gitu, minta bantuan sama warga gitu. Ya dengan harapan mudah-mudahan warga dengar gitu baru keluar. Ya alhamdulillah sih warga keluar semua gitu, keluar semua. Nah kalau keinginan saya waktu itu ya gitu ya, kepengen banget gitu ketemu pawang sebetulnya, ketemu pawang gitu, ketemu pawang gitu, nggak ketemu lah gitu. Boleh dikatakan mungkin udah bukan jalannya ditanginin sama pawang. Iya, gitu. benar. Ya saya dilarikan ke, kalau nggak salah ke rumah sakit Medirosa. Sampai di Medirosa nggak ada bukan Sebenarnya ini mau nyari apa dokter ke biasa. Yang bener yang mana ini? Ya jelas kalau di rumah sakit kan nggak ada pawang Pasti dokter Nyari pawang. Nyari pawang dia bukan ke rumah sakit. Ada sih pawang hujan tadi. Ngomongnya diminum lagi dong. Boleh Pak, apa Pak? Minum. Kita minum juga nih Pak. Nah pas bapak itu dikasih minumnya minum kopi atau minum apa tuh? Dikasih minum air dari gayung sama warga mungkin dari Gayung gayung atau gimana. Paling mungkin pakai gayung Pak ya? Iya, seadanya pokoknya ya konon saya dengar emang ya seperti itu. Mau air apa kayak ya silakan, mohon maaf banget itu bukan berarti kita menyuruh orang pakai minum air kotor. Sudah saya dengar bisa ular kalau dipatok ular cepat minum. Iya. Tuh, ingat guys, Salah cepat satu minum. minum. Cepet-cepet Kenapa minum. tuh? Karena kenapa tuh Pak? Ya kalau misalkan nggak cepet-cepet minum, ya katanya ini juga ya amit-amit sih saya nggak jangan sampai apapun jangan sampai ngalamin. Iya. Kalau seandainya kita keduluanan ular nemuin air gitu, mungkin kita lewat harus meninggal. Koit kalau bahasa anak kaul mah mungkin koit. Berarti Kalau beruntungnya- bahasa anak taman lawang mah metong. Metong. Mending metong. berarti bapak minum duluan nih. Minum duluan. Terus baru ular minum. Nggak tahu. Enggak gitu. Kan minum juga ya. Kan bapak minum dari gayung terus ularnya bagi gitu. Nggak dibagi tapi. Oh, enggak. ya jangan sampai lagi Berbagi ularnya. musuh kita. Oh iya. Musuh kita. Iya. Tapi untungnya Banget. warga panik sempetnya bawa gayung ya. Enggak. Bapak nggak bawa obat ya Pak ya? Kita mau berhenti gitu siram. Bakaran. Udah ada gayungnya, udah ada baknya mandi. Mandi lagi. Itu ampun itu. Jangan sampai lah teman-teman ngerasain gitu. Ya doa saya sih ya mudah-mudahan nggak ada satupun lagi yang ngalamin pacu ular kayak gitu. Soalnya pokoknya dahsyat banget rasanya gitu, amit-amit dahsyat banget. Sampai lah ya. Pokoknya dari bagian kepala, semua badan
aliran darah gitu ya. Dari Itu kepala, panas semua. Rasanya panas semua. panas, gitu. panas. dari kepala, pundak, Pundak, lutut, kaki. lutut, kaki. Oh, kacau. Kacau, bener. Berarti itu semuanya berarti. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, itu posisinya yang Posisinya dipatok itu di mana Di tuh? mana tuh, Itu Pak? di bagian kaki di Yang mana? sini. Oh, itu. Di bagian sininya nih. Iya. Jadi ini ya guys ya. Gak boleh, gak boleh. Penasaran kan Pegang, Pak, jangan dipegang. Pegang. Misalnya masih sakit bagian tulang sini masih sakit. Sakit. Bagian tulang sini kalau dibawa jalan tuh sakit. Oh, jadi kayak titik 2 gini ya? Iya. Jadi dua. Untungnya Bapak di kaki ya, bukan di leher. Iya. Kalau di leher bisa Baru ya? Iya. Kalau Bapak jadi sekutu sama Orochimaru. Waktu di Pacok saya pikir saya punya gambar Naruto, Pak. Oh, iya. Naruto, saya terus terang jujur Iya. nih, bahwa saya punya Naruto. Oh, Naruto. Nah, Naruto saya pikir bisa nolong. Jadi ya, Oh, enggak. enggak. Parah, Dia Pak. juga ikut panik kan? Dia ikut panik. Ikut panik. Panik berarti. Orang Naruto saya tadinya giginya calingnya banyak, Pak. Iya. Waktu saat saya ke Pacok, itu giginya tinggal 2. Ya. Iya. Hinggap di jendela Naruto. Hah? Hinggap di jendela. Lagu itu lagu. Iya. Aduh, ampun dah pokoknya dah. Karuan dah ya rasanya ya. Tapi alhamdulillah itu Pak, selamat itu Pak. Ya konon saya dengar saya sempat kritis sih. Oh, berarti juga. Sempat kritis. Dibawa ke rumah sakit di Medirosa kan nggak diterima. Nggak diterima, dilarikan. Bukan karena persyaratan gitu Iya. ya, di Medirosa. Itu dirujuk atau dilarikan, Pak? Dilarikan. Berarti nggak usah naik motor ya, lari. Dirujuk ke RS. Enggak, Oh, ke enggak. Medirosa dulu. Medirosa, Ada enggak. penolakan karena Karena enggak ada obatnya. serum ya. Serum. Obatnya serum. Serum. Tidak ada yang belum ada. Di rumah sakit itu nggak ada serumnya. Nggak ada serumnya di Medirosa tuh nggak ada serum. Yang ada serumnya dia di rumah sakit RSUD itu. Citra itu. Oh, Citra. Citra. Nah, saya dilarikan ke situ. Itu harga serumnya lumayan itu Pak. Lumayan tuh. Berapa tuh, Pak? Kemarin itu saya nanya sama dokter setelah saya udah siuman gitu ya siangnya gitu. Terus saya tanya harga satu serum atau anti ular itu 1.500.000. Oh, 1.500.000. 1.500.000 Guys. Coba bayangin aja gitu. Bayangin. Kalau misalkan Bayangin kita gitu ya. di Pacok ular dibutuhnya 5 serum ya 5 tinggal serum. kalikan Iya. kalkulasi aja tinggal kalikan 1,5 juta kali 5 udah Kali 5. lumayan 7,5 Hmm. 7,5 juta uang dari mana ya kan. Ya makanya alhamdulillah lah gitu, alhamdulillahnya saya dikasih umur panjang lah gitu aja udah alhamdulillahnya gitu. Banget. Tuh dari situ sebelumnya katanya sempat dibawa ke Lebak dulu ya, Pak? Bener apa enggak? Sebelum Iya itu keinginan saya itu Hmm. dari tempat kejadian saya berangkat langsung ke tempat kawan. Sebetulnya tujuan saya ke Medirosa, Nah di pertengahan jalan saya ingat kawan saya Bang Rahmat gitu, abang angkat saya lah, waduh luar biasa itu baiknya minta ampun itu perhatian tinggi banget itu alhamdulillah sopir ambulan. Nah saya sempat ke balik arah nggak langsung ke Medirosa, ke tempat Bang Rahmat dulu. Nah dengan harapan kalau Bang Rahmat kan ya mungkin walaupun beliau nggak punya ilmu atau bukan ahlinya untuk menangani kasus digigit ular gitu ya, ya seenggaknya mungkin dia punya kenalan pawang gitu, pawang. Kalau pawang kan emang saya terus terang jujur gitu, bukan berarti saya menyepelekan dokter gitu. Emang hasrat hati saya ingin ditangani sama apa pawang. Kalau pawang kan dia langsung yang incaran pawang itu sistem pengobatannya kan dikeluarkan racunnya gitu. Kalau di kedokteran ya nggak tahu deh, yang mana saya nggak sadar. Pokoknya yang jelas di saat saya sadar ya udah ada impusan aja. Hanya diimpus aja gitu.
Bang Rahmat ya. Oh. Terima kasih buat Abang Rahmat telah Terima kasih banyak, Bang. sangat berapresiasi banget ya. Aduh, keselamatan penting nomor satu. Ya, keselamatan yang Terima kasih buat Bang Rahmat ya. Ya pokoknya gitu aja Pak. Untuk kawan-kawan ya jangan sampai ngerasain di partikuler lah. Yang jelas ciri-ciri, mohon maaf saya bukannya nyumpain gitu ya, kalau seandainya ada orang, siapapun orangnya gitu, jalan di malam hari gitu, kebetulan sekali lagi saya mohon maaf bukan nyumpain gitu, ini misalkan secara kebetulan mengalami sesuatu kejadian yang sama gitu, kejadian yang sama, Tepatnya harus berhati-hati. tepatnya harus berhati-hati, dan di saat merasakan efek panas gitu ya, itulah pasti itu nggak mungkin yang lain gitu, pasti ular gitu, pasti ular gitu, makanya hati-hatilah. Berhati-hati intinya. Yang lebih tepatnya bukan habitat ya manusia, pastinya hewan. Lebih jelasnya ya harus berhati-hati sih, nomor satu. Apalagi di musim hujan kayak gini. Musim hujan Harus bawa jas hujan. harus bawa jas hujan biar nggak dipatok ayam. Terpular. Oke, lanjut ke ceritanya. Dari setelah dibawa langsung ke rumah sakit tanpa sadarkan diri, itu kelanjutannya pokoknya waktu saya dibawa rumah sakit saya nggak ini udah sadar emang. Katanya sebelumnya sempat kaki itu apa ya, buat antisipasi atau gimana itu kalau kaki yang diikat? Itu antisipasi Untuk racun saya tidak lah, menyebar untuk mencegah supaya racun nggak supaya racunnya nggak menyebar. Saya pakai metode zaman dulu. Oh. Kalau zaman dulu kan diikat itu. Apanya Pak? Lehernya? Metong. Diikat dulu Diikat pada bagian namanya di bawah lutut lah, di bawah lutut, ikat sekenceng-kencengnya gitu. Kita jangan takut lumpuh atau gimana, pokoknya kita bayangkan pokoknya jangan sampai racun tersebut tuh menyebar gitu. Saya sempat saya ikat gitu. Melalui Pertamanya itu Hmm. pertama saya ikat gitu, dari bawah Benar, racun bisa apa namanya, mempercepat dari penyebaran ini. Dan juga pada bagian si luka, misalkan seperti saya di sini nih gitu ya, itu saya refleks, entah itu petunjuk atau gimana saya nggak tahu lah, yang jelas saya refleks tekan ini nggak lepas ini, bukan di bagian yang lukanya, di atas di lempengan luka gitu. Bagian urat itu saya tekan, saya pencet benar-benar sekenceng-kencengnya gitu. Pokoknya sebelum ini terikat nggak bakalan saya lepas gitu, nggak bakalan saya lepas. Nah setelah saya nemuin tali rapia gitu, ini saya ikat sekenceng-kencengnya, baru saya lepas. Pada waktu itu bukan berarti ini suatu metode emang harus dipencet gitu. Nah itu cuma gimana ya, cara saya yang mendadak lah, cara dadakan gitu ya, mudah-mudahan bermanfaat lah, spontan yang mudah-mudahan bermanfaat untuk siapapun gitu. Pokoknya bagian luka tuh pencet sekenceng-kencengnya aja, kenceng-kencengnya gitu, bukan nggak tepat pada yang digigitnya gitu. Jadi kesiniannya kita pencet aja gitu, jangan lepas. Nah setelah ada ikatan nggak jadi masalah, mau lepas gitu. Itu satu, dan juga saya usahakan nggak terlalu banyak bergerak. Mungkin saya kritis ya, mungkin karena kebanyakan gerak sih, saya sempat jalan-jalan sih. Bapak sempat main futsal juga. Iya. Kalau jogging dulu ke Citra gitu. Karena Bapak banyak gerak gitu. Cara mengantisipasinya seperti itulah. Tapi intinya jangan banyak gerak. Jangan banyak gerak. Kita pencet
di apa samping samping yang luka itu pokoknya bagian urat lah, bagian urat sebelum diikat. Sebelum diikat itu kita pencet. Pokoknya sebelum diikat jangan dilepas. Jangan dilepas. Ya dengan itu membantu juga sih, membantu juga mengurangi peredaran racun gitu. Penyebaran racun. Meskipun nyebar tapi nggak sepenuhnya. Mungkin bedanya seperti itu. Ya udah menyebar hanya sebagian mungkin. Tapi sisanya belum gitu. Pencet aja gitu. Nah kalau beda lagi sama kedokteran Pak. Gimana? Beda lagi. Kalau menurut kedokteran saya pernah nanya sama dokter, dok, ikatan saya dibuka gitu. Oh iya Pak, ini pertolongan seperti ini sebetulnya salah katanya. Ini pertolongan zaman dulu, jadul. Jadi sama dokter tadinya tuh dibuka-bukain terus saya dikasih arahan kalau untuk penanggulangan di pacu ular tuh di tuh kayak semacam panji. Kan ada tuh di YouTube tuh Pak yang dikasih kayu gitu. Dikasih kayu. Nah, dokter pun menyarankan seperti itu. Nah, kalau kita kan belum tahu cara seperti itu, kita kan baru tahu saat itu doang dari dokter gitu. Jadi pengalaman. Jadi pengalaman lah, jadi pengalaman. Aduh, pokoknya amit-amit lah, jangan sampai ke kawan-kawan tuh siapapun orangnya yang ngalamin pacu ular. Amit-amit. Jangan sampai. Apalagi yang suka main-main ular gitu. Saya terus terang Pak, saya miara ular gitu, tapi ular yang nggak beracun gitu. Kayak semacam ular main tangga biasa ya. Tapi hati-hati, jangan ya istilah katanya jangan saya agak sedikit ngeblank. Ingat ya. Jadi jangan main ular tangga. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba main ular gitu. Ular jenis ular berbisa gitu. Kecuali ular tangga. Ular tangga ya. Nggak apa-apa. Anak-anak nggak apa-apa. Yang udah di tangga. Lebih baik main ular gitu, ular tetangga. Jangan kalau ular tetangga nggak boleh. Domel. Aduh, bahaya deh Pak, pokoknya. Jangan sampai deh kita, apalagi zaman sekarang kan banyak tuh Pak di YouTube tuh seperti Panji ya, saya lihat ya. Panji, terus Dede, Inun. Kalau mereka kan ahlinya gitu. Nah, jangan coba-coba yang nonton adegan seperti itu meniru Dede Inun atau meniru Panji gitu. Kalau Dede Inun, Panji mungkin mereka udah mahir gitu. Yang kita khawatirin kan kalau zaman sekarang kan yang penting kita tenar gitu, itu bahaya, sangat membahayakan. Pokoknya yang jelas jangan coba-coba dengan ular. Jangan anggap enteng. Jangan anggap enteng itu racun ular. Jangan dianggap enteng ya racun ular itu guys. Racun ular itu berarti berat banget. Itu aja saya nggak banyak kok orang, hampir pokoknya nggak saya nemuin orang yang berkata Boim bakalan selamat gitu. Nggak ada satupun. Mereka semua ini mah nggak bakalan kuat. Karena apa? Mungkin dari segi syariat atau fisik gitu fisik. Lihat fisik saya yang semakin lemah gitu ya kan, udah nggak inget apa-apa gitu, udah kalau dibilang kata orang Sunda kan nggak eling lah gitu. Kebanyakan orang bilang saya nggak bakalan ini selamat. Saya bilang saya nggak marah digituin gitu. Malah saya bilang gitu sama yang ngobrol seperti itu, jangankan mereka yang punya pola pikir seperti itu gitu. Saya sendiri yang kena musibah, saya juga udah nyerah angkat tangan. Ya yang saya ingetin waduh, nggak disangka ya ini hari terakhir saya. Itu yang saya ingetin. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan sih ini dengan barokahnya ini ya, mudah-mudahan barokahnya
suatu, bukan, mohon maaf, bukan berarti saya pengen nyombongin, mudah-mudahan ya istilahnya kita kan nggak tahu Pak, kita dikasih panjang umur lantaran Benar-benar. sebab musabahnya seperti Iya, apa kita kan nggak tahu. Betul. Ya, cuman pada waktu itu saya alhamdulillah nggak lepas dari zikir sih. Alhamdulillah. Ingat, sempat ingat zikir terus, zikir Harus yang disebut zikir jahar atau zikir kopi itu. iya. Saya sempat diajarkan sama Kiai Haji Abuya Sofyan Asauri di pondok pesantren, di pondok pesantren, terus sama sholawatan Bani Hasin, terus terakhir saya baca Salamul ala Nuhin fil alamin gitu. Nah saya refleks menajat yang saya bilang sempat gitu ya Allah gitu, panjangkan umur hamba gitu, panjangkan umur hamba gitu. Walaupun pada dasarnya saya udah memvonis diri saya sendiri gitu, tapi tetap saya nggak putus harapan gitu, minta panjang umur. Ya alhamdulillah lolos lah dari maut. Saya sendiri aja masya Allah itu nggak nyangka pokoknya. Nyangka lah ya. Banyak Yang ini ya memvonis. Banyak yang memvonis banyak yang memvonis bahwa saya itu nggak bakal selamat. Mengerikan. Bukan mengerikan sekali. Pokoknya udahlah sekarang ini mah mendingan kita kalau jalan di malam hari pakai sepatu bot kayak apa kayak bawa senter kayak gitu. Iya. Peringatan buat saya gitu. Ya mudah-mudahan membuat peringatan buat kita semua yang suka berjalan di tengah malam, apalagi dalam keadaan gelap gulita. Tidak ada cahaya. Jalannya sambil merem apa lagi? Lebih bahaya. Nah itu lebih bahaya lagi. Lebih bahaya lagi. Tapi sampai saat ini ularnya itu belum ditemukan. Konon saya dengar sih katanya ditemuin sih, dimatiin. Oh, udah ketemu ularnya. Dimatiin. Sempat dikasih minum dulu ular ya? Oh, harusnya sih dipenjarain ya. Iya, betul. Kan harusnya dipenjarain. Ditulis gitu. Iya, harusnya dipenjarain Tulis itu. dalam ini. Isi laporan lah, Harus ada tindakan lanjutnya itu ya, Pak, ya? harus ada tindak lanjutnya gitu. Harusnya dipenjarakan lu. Tahu itu polisi berani apa kagak menjaranya. Benar, sangat mengerikan. Seri dan coba-coba dan dengan racun itu. Amit-amit. Lanjut Bang Upi dulu dah. Santai. Iklan dulu. Boleh di perududannya. Aduh. Lanjut. Ya mungkin kalau tentang ular ya cuman segitu aja lah Pak yang bisa saya jelaskan gitu, bahwa digigit ular itu rasanya panas seperti menginjak batu bara atau puntung rokok. Itulah ya, kalau misalkan siapapun orang yang ngalamin seperti itu nggak mungkin nggak lain gitu ya, itu dia ular, pasti ular, nggak mungkin yang lain gitu, nggak mungkin yang lain. Itu udah warning, udah pasti ya. Kalau intinya kepanas seperti panas bara atau panas puntung rokok gitu ya, sama aja ya bara gitu. Oh sama Tetap aja lah gitu. Itu udah pasti dia gitu. Sepanjang. Setelah siuman kayaknya sempat dengar sebelumnya katanya waktu sebelum masuk itu sempat ternyata dinyatakan mau COVID atau gimana? Oh iya, swab. Iya di swab, iya. Ceritanya Itu, aduh, saya nggak habis pikir terus saya nggak bukannya marah gitu, jadi malah kesannya gimana, kocak bener, hasil kocak gitu. Di dokter itu kocak gitu. Ya udah tahu kan saya ini korban terpacuk ular gitu ya, bukan korban COVID-19. Bukan korban COVID-19. Kalau misalkan korban COVID-19 atau setidaknya di rumah sakit khusus penyakit yang bukan kepacuk ular seperti demam atau apa ya kan,
seperti yang sekarang ini dirasakan oleh sebagian lapisan masyarakat gitu ya kan. Mungkin wajar di swab gitu. Wajar di swab. Ini saya sempat Pak di swab. Waduh, aneh banget. Saya bilang sama dokter, dok, saya bilang saya ini dipacu ular, bukannya kena COVID-19. Ya udah kan. Tapi tetep Pak katanya harus di swab, katanya terserah loh dokter mau gimana juga swab lah gitu. Saya pikir di swab itu nggak sakit Pak. Baru malam ini tuh di swab itu seperti itu, jadi sampai sini nih rasanya itu keluar air mata itu Pak. Itu baru satu waktu bagian kiri doang. Udah sampai saya nyebut Allahu Akbar saking perihnya gitu. Kalau dari suster ular Oh jauh lah Pak. Jauh. Pas di swab apa ada susternya sebelahnya atau gimana? Ya itu mau dokter sama dokter itu dia. Ya mungkin kali ada suster yang di sebelah lagi motongin bawang pedesin udah matas ya. Iya, lagi bawang siapa tahu gitu Pak. Itu kocak itu dokter itu, ampun saya bilang ya. Tapi ya sesuai mungkin ya kita ikutin aja prosedurnya seperti itu, mungkin sesuai aturan protokol kesehatan ya udah. Tapi kita ikutin aja. Ularnya tidak sempat diswab. Nah, kepengen saya tuh begitu Pak. Jangan dokter tuh harus adil, harus adil. Dok, oke. Swab gitu ya kan, Bapak saya swab tapi tenang Pak, saya ini adil. Setelah Bapak di swab, ularnya juga saya swab. Nah, saya seneng dah tuh. Biar adil. Iya. Jadi siapa nih yang COVID itu ya? Iya. Kan? Biar dokter tahu nih COVID apa yang dipakai ular. Kan kalau otomatis kalau Bapak terpapar COVID, berarti kan ularnya juga sama. Terus ditangkap harusnya masukin ke apa itu karantina. Iya. Saya ikhlas itu Pak. Kalau misalkan ularnya di swab masukin ke karantina, saya ikhlas banget Pak. Udah saya terima kasih banget sama dokter. Harusnya seperti itu ya Pak. Harusnya seperti itu. Jalan saya harus adil lah jadi dokter mah gitu. Masa saya doang yang swab. Ularnya tuh bawa kemari gitu. Swab. Terserah deh sama dokter deh, mau swab, mau di swab, mau di apa terserah deh gitu. Itu kocak itu dokter itu Pak. Tapi biar gimana pun ya tetap kita harus mengikuti aturan pemerintah, protokol kesehatan pemerintah. Yang penting alhamdulillah ya saya kembali sehat gitu aja. Saya normal lagi. Katanya sempat ke Bogor, jalan itu sempat sempoyongan. Oh iya itu kambuh Pak. Kambuh lagi. Waktu saya pulang kan itu kan dirawat cuma 2 hari itu Pak. 2 hari rawat. Nah di hari kedua di hari keduanya satu nanya sama dokter, dok ini udah relatif aman nggak gitu. Yang saya khawatirin rawan lah, saya terus terang masih ngedon lagi, trauma yang saya khawatirin di saat saya ada di Bogor atau di mana gitu ya, kambuh lagi, panas lagi. Nah, jawaban dokter ya alhamdulillah Pak katanya ini aman kok gitu. Makanya kalau misalkan nggak aman, Bapak kemungkinan besar nggak diperbolehkan pulang sama kami kan ya. Oke lah, ya, terima kasih, mudah-mudahan fakta nyata gitu aman terkendali. Alhamdulillah. Ini nggak ada makanan ini Pak. Bersyukur. Iya, selalu bersyukur lah gitu. Pas ada di Bogor, nyampe di Bogor, yang saya rasain jempol kaki itu nggak berfungsi. Saya tes, saya sundutin rokok gitu, nggak berasa apa-apa. Saya colokin jarum nggak berasa apa-apa gitu. Kalau itu kulit baru berasa. Jelas. Sundut rokok nggak apa-apa, jarum nggak apa-apa. Kalau ular baru kerasa gitu. Udah gitu, saya pikir mudah-mudahan ini cuma sekedar efek ikatan tali gitu ya, yang waktu itu kan saya sampai ngeluarin tenaga banget itu waktu ngikatnya. Ya mudah-mudahan itu efek
hanya tali sebuah ya. ikatan tali aja gitu. Jadi darahnya itu tersumbat gitu ya. Nah, saya bawa jalan beberapa langkah, itu bukan hanya jempol, itu satu kaki semua kaku sempat kaku di Bogor itu. Nah, tetap saya jadi kembali trauma gitu. Yang saya khawatirin racunnya masih ada gitu, masih ada dan menjalin apa ya gitu. Nah, udah saya pikir gimana caranya gitu supaya kaki kembali normal gitu. Nah, kebetulan kan saya jujur Pak, tukang terapi bekam, akupuntur gitu. Nah, saya coba pakai metode bekam pada bagian muka itu. Pada bagian muka itu saya colok pakai jarum. Oh, itu udah nggak pakai jetrekan jarum lagi atau Oh, enggak Pak, nggak perlu itu. Nggak perlu kan soalnya udah luka itu. Itu hanya pakai kita lanjutin aja, kita lukain lagi gitu. Itu kan sebetulnya darahnya udah ngering gitu ya. Itu saya lukain lagi dua-duanya gitu. Saya lukain, saya korek gitu. Itu nggak keluar darah sama sekali. Nggak berasa sakit atau gimana. Nah, saya kebetulan kan kalau pada bagian di sini kan susah Pak di bekamnya gitu ya. Nah, saya bantu dengan menekan alat bekaman itu. Nah, alat bekaman itu terus saya kompak itu bukannya keluar darah, itu keluar jenis cairan mirip extra jos. Oh, itu racunnya. Oh, itu bisa jadi itu racunnya, bisa jadi itu bisa gitu. Nah, sempat sih saya WA-an sama kawan, terus tetangga yang di Bogor juga bilang itu emang racun, bisanya. Katanya iya itu Bang, bener Bang, racun itu katanya. Coba aja mudah-mudahan di saat racun ini keluar semua, mudah-mudahan kaki normal gitu, kaki normal gitu. Terus saya kenyot terus Pak, saya lukain lagi, kurang puas saya lukain lagi sampai dalam gitu. Saking pokoknya saya udah nggak peduli rasa sakit kayak gimana gitu. Yang jelas saya yang ada di benak saya tuh gimana caranya racun tersebut terkuras. Itu yang ada di pikiran saya. Kental racunnya. Kental kayak madu gitu, warnanya kayak ekstra kuning-kuningan gitu. Itu Bapak kumpulkan lupa seduh nggak? Kira karena kayak extra jos nih gitu. Iya, kayak madu gitu dikumpulkan terus diseduh gitu. Enggak. Kayak diseduh gitu kan. Ada Bapak ini. Itu mana tuh racunnya? Itu saya donasikan buang. Kira didonasikan yang mana? Didonasikan. Racun berarti dibuang gitu. Ini Bapak ini kayaknya teringat sama ini nih, kenang-kenang sebuah lagu Madu dan Racun. Iya, Madu dan Racun. Iya. Madu dan Racun. Iya, betul. Aduh, itu banyak banget Pak. Kalau dibilang kebanyakan traumanya sama enjoynya. Ya itu pokoknya selama saya masih merasakan panas pada bagian kaki, saya belum tenang gitu. Tapi alhamdulillah sekarang ini udah nggak merasakan bagian panas, nggak ada ini. Paling mungkin pada waktu terpacu itu sedikit banyaknya mengenai bagian tulang mungkin gitu, ataukah serapan dari racun tersebut gitu. Yang jelas tulang saya aja yang linu gitu, itu doang kok. Tapi alhamdulillah sekarang udah enakan gitu, udah bisa pakai sepatu, juga pakai sendal. Tadi ini pakai sendal juga nggak bisa, sakit. Dibawa gerak juga sakit. Ya, alhamdulillah sekarang Bapak udah total. Alhamdulillah total. Alhamdulillah. Sangat bahaya ya ular, yang namanya ular tanah itu sangat bahaya. Tanah itu. Konon katanya beredar berita waktu zaman dulunya sempat, kalau intinya yang sempat dipacok, mungkin ada yang lewat, mungkin juga atau ada yang syaraf-syaraf tertentu itu bisa mati. Gitu. Ya, saya pernah sih Pak, menyaksikan ya, maaf aja saya nggak bisa menyebutkan siapa orangnya gitu kan. Yang jelas saya pernah bukan menangani gitu, ikut membantu pengantaran si pasien yang terkena pacukan ular
tanah itu. ular tanah. Itu nggak terselamatkan, kebanyakan nggak terselamatkan. Kebanyakan rata-rata seperti itu. Berarti benar ya, bukan karena konon mengonon ini jadi. Oh iya, itu Iya. fakta nyata itu. Kebanyakan nggak terselamatkan. Iya. Nggak terselamatkan. Ini sangat mengerikan sekali ular tanah ya. Mungkin ya banyak lah kepacok ular gara-gara ya mungkin dari jalan gelap atau Iya. tempat-tempat yang menghabitatnya binatang gitu. Terus sudah banyak sekali mungkin korban ular tanah itu. Iya. Ya, alhamdulillahnya Bapak termasuk yang selamat. Selamat ya Pak, normal Alhamdulillah. ya. Normal ya Pak ya. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan ini berkahnya doa-doa saudara-saudara kita, ya kan, doa-doanya guru-guru kita, dan juga mudah-mudahan ini bagian dari suatu barokah atau mujizatan dari amalan-amalan amaliyah yang dihibahkan oleh guru saya gitu, Kiai Haji Sofyan As-Sawuri gitu. Ya alhamdulillah. Berkah Selamat. Ada lagi yang tanya? Sudah dari Bung Saiful. Dari Bapak. Belum di podcast. Ya. Ini pertanyaan ini. Lagian saya orangnya malas nanya. Ya ular diem di jalan aja saya nggak tanya. Oh, iya benar. Ular segitu ya, diem di jalan saya nggak tanya Pak. Malas nanya. Saya tanya tegur sapanya kayak begitu. Iya. Saya nanya, dia tegur sapanya pakai pacukan. Kenapa saya? Udah. Berarti kita akhiri aja ya. Oke, kesimpulannya Mungkin ada kesimpulannya atau penjelasan untuk kesampaian pesan-pesan buat Ya pesan-pesan saya untuk umum ya gitu, ada terkecuali umum lah gitu. semuanya. Ya itulah seperti tadi gitu, kalau misalkan di jalan di tengah malam gitu, lebih baik kita satu jangan jauh dari cahaya penerangan, satu ya, kedua jangan jauh dari air gitu ya, bawalah ya air sebotol atau 2 botol gitu, aqua gitu yang dapat diminum. Bukan berarti kita mau, itu hanya untuk antisipasi gitu. Ya walaupun kita nggak terpacu kan, kalau nggak terpacu aus kan gitu. dalam keadaan aus kan enak kalau kita bawa air ya kan. Terus kalau kita bawa pencahayaan, yang intinya sih antisipasi aja, harus antisipasi bawa aja. air minimal itu 1 botol air. Nah, itu satu ya. Kedua, bagi yang gemar nonton tentang penjinak ular gitu, seperti hewan-hewan Bang satwa. Panji, hewan-hewan satwa gitu, seperti Bang Panji ya kan, Bang Dede Ainun ya kan, itu jangan ditiru, jangan kita sok-sokan lah gitu, jangan sok-sokan. Kalau belum ahlinya jangan Kalau belum coba-coba. ahlinya yang kita khawatirin kan ya maklum lah Pak, kalau misalkan kita saking pengen tenarnya atau gimana, ikut-ikutan Dede Inun ya kan, ikut-ikutan Bang Panji ya kan. Nah kalau Bang Panji sama Dede Inun udah cukup pengalaman, memang udah sekiranya wajar kalau mereka berani gitu, berani. Soalnya apa deh, emang udah ada trik-triknya gitu, tahu ilmunya lah gitu. Nah kalau model-model kita kan kalau sekedar ikut-ikutan doang kan membahayakan sendiri, sangat membahayakan diri sendiri. Udahlah, kita nonton aja, nyimak aja gitu, kita nyimak aja. Yang penting kuota jangan sampai habis. Gunakan wifi sebaik-baiknya. Kalau nggak ada wifi di rumah, pakai wifi tetangga. Oke, lebih aman. Udah, maksudnya pesan saya cuman itu aja lah gitu, itu aja ya. Mudah-mudahan dari kisah saya ini, kisah pahit loh Pak, ini Pak, kisah pahit gitu, dan mudah-mudahan nggak dialami oleh siapapun gitu, oleh siapapun. Ada pertanyaan yang kocak-kocak mungkin dari Bung Saiful atau dari pertemanan Bang Boim? Kalau yang Pertanyaan yang kocak mungkin
dari pertemanan mau. Ya kalau pertanyaan sih enggak Pak. Enggak. Kalau pertanyaan yang kocak-kocak itu Kocak-kocak. enggak ada. Nggak ada. Enggak ada. Cuman sempet sih saya ketawa geli lah gitu. Ketawa geli sama orang-orang yang sotoy lah gitu. Mungkin mereka itu sedang memoritas gitu. Ini Tidak tahu kronologis. mereka kan ada nih banyak tidak tahu kronologisnya tapi sotoy gitu. Seolah-olah dia tahu. Ada yang bilang, aduh Bang Boim ada-ada aja katanya, udah tahu ular lagi di jalan gitu, ditendang-tendang. Sepak-sepak. Saya bilang ya Allah gitu, gue juga mikir ya gitu. Gue mikir kalau masa iya ular ular yang beracun gue sepak-sepak sih gitu ya kan. Nggak lucu. Nggak lucu lah, nggak mungkin lah, nggak mungkin, mustahil gitu, mustahil gue berani gitu ya. Kan ya udah dipacok katanya, itu kronologisnya seperti itu. Saya bukannya ketawa, bukannya marah Pak, malah ketawa. Saya bilang edan banget. Nggak, lagian yang nggak habis pikir, lagian yang nanya juga mohon maaf nih, on lah gitu. On lah gitu. Dia udah tahu jawabannya seperti gitu. Seharusnya kan dia secara logika mikir gitu, nggak mungkin dong orang lah ya ular beracun berani ditendang-tendang gitu. Emang siapa lo gitu, pagi aja takut ya kan, pawang-pawang aja yang lain nggak mungkin seperti itu ya kan. Nggak mungkin seperti itu, apalagi mudah-mudahan saya gitu. Ular lagi diem, kalau lagi jalan saya sepak-sepak gitu, saya geser lah gitu. Aduh, saya mau tawa aja, kocak gitu Pak yang kocak. Saya nggak marah gitu. Terlalu, kalau kata Mama terlalu banget itu, terlalu. Ada lagi pertanyaan? Ya, Kocak-kocak. Yang sangat di luar nalar gitu. Di luar nalar. Bahkan bisa disebut di luar apa ya, angkasa. Seingat saya sih yang kocak ya itu aja Pak, yang desas-desus tentang kronologis aja ya. Kronologis kejadian itu seperti apa gitu, di saat apa ya kan. Kebanyakan mereka kan kebanyakan tahunya seperti itu ya kan. Apakah saya ini lagi nyari sesuatu ya kan, lagi nyari sesuatu ya kan di malam hari gitu kan. Terus ada yang nongol ya ular gitu ya, ya saya tendang gitu, itu enggak seperti itu. Yang jelas di saat melangkah aja, di saat melangkah di kegelapan malam aja gitu. Iya, ada pertanyaan sekali lagi sih kayaknya. Kira-kira sudah dipacok ular tanah, ada gak keinginan sangat sekali keinginan ingin dipacok gitu? Aduh, amit-amit Lebih tepatnya anak Honda gitu. Yang lebih bagusan gitu. Saya nyerah deh Pak, nyerah deh Pak gitu. Nyerah amit-amit ya, jangan kan berkeinginan gitu. Pak, mohon maaf. Menghayal aja saya nggak mau Pak. Menghayal dipacok ular gitu. Kira-kira kalau mimpi Kalau mimpi jangan mimpi juga nggak mau Pak. Trauma saya. Trauma. Dan sampai sekarang juga nggak berani main ular tangga gitu. Nggak berani. Karena saking traumanya Itu udah terlalu berlebihan mungkin bener. Trauma gitu. Kadang-kadang aja mau kencing aja kalau ngeliat gelap gitu. Saya nggak berani. Dengan istilahnya mendingan ngompol sekalian gitu. Ada lagi pertanyaan mungkin? Mungkin itu aja kali ya. Ada lagi? Udah. Mungkin ada promosi tertentu mungkin? Ya, untuk promosi ya tidak apa-apa, silakan. Ya promosi sih enggak ya Pak ya. Saya niatnya ingin membantu aja gitu. Membantu kayak semacam mungkin kawan ada yang sakit perlu dibantu, jangan sungkan-sungkan melalui saya semacam saya punya kawan gitu, kawan saya punya anak, orang tua atau saudaranya lagi kebetulan sakit gitu, nggak ada yang nungguin gitu. Kalau kontak saya siap Pak gitu, siap nungguin apa atau membantu ngerawatnya gitu ya, itu aja gitu. Ini juga mohon maaf, saya bukan promosi, emang saya punya rasa semangat tentang jiwa sosial aja. Jiwa sosial lebih tinggi, jiwa sosial yang tinggi. Harus itu jiwa sosial ya. Ya kalau untuk upah atau gimana saya nggak menafik gitu ya.
Ya, tapi saya nggak terlampau memikirkan gitu. Ya ada upah ya alhamdulillah itu rezeki saya gitu. Ya kalau nggak ada upah pun nggak jadi masalah gitu. Yang jelas saya udah membantu orang gitu. Itu aja. Itu aja. Oke, baik. Kesimpulannya berarti janganlah main ular kecuali ular tangga. Janganlah main ular kecuali ular tangga. Udah. Mungkin kalau disebut ular ya mungkin harus ada tangganya sih biar bisa naik ya. Bisa naik. Kalau nggak ada tangga ya mungkin harus dikocok ulang lagi mungkin lebih tepatnya. Sekian, terima kasih buat Bung Charles Van Hosten sudah jauh-jauh dari luar angkasa melampaui batas dunia sampai ujung mentok di sini ya kan. Sekian, cukup terima kasih atas penjelasannya, kronologisnya, cerita-cerita cerianya yang telah dibagikan, dukanya juga. Cerita-cerita. Semoga kita bisa ambil hikmahnya dari cerita-cerita. Semoga kalian bisa terinspirasi untuk terpacok ular. Tinggalkan komen-komen tertentu di bawah ini. Terima kasih. Thank you. Sampai ketemu lagi. Podcast selanjutnya. Podcast empot-empotan selanjutnya.